Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My group and I will discuss material about part of speech atau yang biasa kita kenal dengan kelas kata, including pronoun, verb, noun, adjective, and adverb. Before that, I will introduce myself. My name is Nur Aziza, NIM 220222076 from class 2 regular A. The material that I will bring is about pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun merupakan salah satu dalam part of speech yang mempunyai fungsi sebagai kata ganti orang atau benda. Selain manusia, bisa meliputi tumbuhan, hewan, ataupun tempat. Example, Tono works in the bakery. He always goes to bakery by motorcycle. Ada beberapa macam kata ganti. Yang pertama, subjek, meliputi I, you, they, we, she, he, it. Yang kedua, objek, meliputi me, you, them, you, her, him, it. Yang ketiga, possessive, meliputi mine, or, their, your, her, his, its. Yang keempat, possessive adjective, meliputi my, or, theirs, your, hers, his, its. Yang kelima, reflexive, meliputi myself, or, selfes, themselves, yourself, herself, dan himself. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, atau benda yang secara spesifik. Jenis kata ganti ini tergantung pada peran, bisa sebagai subjek, objek, maupun posesif. Ciri-ciri dari subjek, pelaku yang melakukan sebuah tindakan biasanya ada di awal kalimat. Ciri-ciri dari objek dikenai tindakan oleh subjek, biasanya ada di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Contoh dari subjek. I sing a song, you are a strong woman. Contoh dari objek. Give it to me, his cat is funny, I love it. Possessive adjective, kata ganti yang berfungsi sebagai kata sifat, yaitu untuk menerangkan kepemilikan terhadap nouns. Example, this is my book, this is your dictionary. Possessive pronoun, kata ganti yang mempunyai fungsi menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan, misalnya milikku, milikmu, dan miliknya. Example, this book is mine, that pen is her. Reflexive pronoun, kata ganti yang berfungsi untuk memberikan penekanan yang jika diterjemahkan menjadi diri, atau reflexive pronoun juga digunakan untuk menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb pada suatu kalimat. Example, kalimat. Example, I buy it myself, you will be hurt yourself. Demonstrative pronoun terdiri dari kata this, that, those. Example, this is your glass, that is your bag, this question is more difficult, the skirts look expensive. Interrogative pronoun adalah kata-kata yang mempertanyakan orang atau benda, terdiri dari was siapa, what apa, why mengapa, which yang mana, was punya siapa, whom siapa, dan sebagainya. Kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Example, where is he, what are you doing, why do you come late. Relative pronoun terdiri dari kata who, which, whom, dan that, dan sebagainya. Example, I know the man who takes your bag in the class. The gift box which is put on the table is taken by someone. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi pronoun, dilanjutkan oleh teman-teman saya. Hello everyone, my name is Rukaya, NIM 220222070. What is adverb? Adverb adalah kata yang menerangkan kata kerja atau verb, kata sifat adjektif, atau kata keterangan adverb lainnya. Example, he drove slowly. Adverb pada umumnya terletak di akhir kalimat, akan tetapi ia juga bisa diletakkan di awal kalimat dan di tengah kalimat. Pada beberapa kasus adverb juga bisa diletakkan bersama-sama di awal kalimat, tengah, dan akhir kalimat. Example, tomorrow I will holiday with my friend. Contoh di tengah kalimat, we usually play badminton. How many kinds of adverb? Adverb of manner adalah kata keterangan
yang digunakan untuk menyatakan cara atau bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan. Example, she do her homework easily. Adverb of time yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan kapan suatu pekerjaan atau peristiwa terjadi. Example, my father goes to work in the morning. My sister go to Makassar today. Adverb of place adalah keterangan yang menjelaskan tempat kejadian pada kalimat. Example, my mother cooks in the kitchen. Adverb of frequency, kata keterangan yang menyatakan seberapa sering atau kegiatan atau peristiwa dilakukan atau terjadi. Example, she always call me when I don't reply her SMS. Adverb of degree, kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan sampai seberapa jauh atau tingkat atau derajat suatu kegiatan atau peristiwa. Example, you are really insane. Adverb of quantity merupakan kata keterangan yang menerangkan jumlah atau kuantitas sebuah pada kalimat. Example, he has money booked in her room. Hello everyone, my name is Isih Awalia, NIM 220222040. Nah, di sini saya akan membawakan materi verb atau kata kerja. What is verb? Apa sih itu kata kerja? Secara bahasa, verb berarti kata kerja. Dalam bahasa Oxford, verb dikatakan sebagai it is used to show an action or state of being. So, dapat disimpulkan bahwa verb merupakan kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau sebagai sebutan nama dari tindakan tersebut. Verb dapat berupa action atau tindakan itu secara langsung. Namun, ada juga verb berfungsi untuk menyatakan keadaan seperti verb to be, is, I am, are. Verb menunjukkan tindakan bring, read atau kejadian, happen, become atau keadaan to be, dan sikap agree, disagree, blame. What are the example of verb Miss Ayu teaches in IAIN Sinjai? Miss Ayu teaches English language in class B. The students study English today. What is the function of verb? Verb bisa berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan komplement atau pelengkapnya. Verb biasanya menjadi predikat dari suatu kalimat. Verb juga berfungsi sebagai kata kerja untuk dalam suatu kalimat. Where is the position of verb? Verb biasanya digunakan setelah subjek pelaku atau sebelum objek atau pelengkap dalam suatu kalimat. Dalam beberapa hal, verb juga bisa muncul sebelum subjek jika kalimat tersebut berbentuk pertanyaan atau question. How many kinds of verb? 1. Finite verb atau kata kerja biasa, auxiliary verb kata kerja bantu, linking verb kata kerja penghubung, transitive verb kata kerja yang membutuhkan objek, intransitive verb kata kerja yang tidak membutuhkan objek, regular dan irregular verb finite verb. Finite verb adalah verb yang mengalami perubahan sesuai dengan bentuk subjek dan tenses. Example, she reads a novel. I read a novel. I am reading a novel. Auxiliary verb is, are adalah kata kerja yang bertugas untuk membantu kata kerja utama dalam sebuah kalimat.
Auxiliary verb juga digunakan untuk menunjukkan ability, possibility atau necessity. Example: I am teaching English in the class. Short question and answer. Pertanyaan yang jawabannya singkat yaitu yes, no. Example: she reads a novel. Does she read a novel? They are watching movie. Are they watching movie? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Musriani. Noun atau kata benda mencakup segala jenis nama, mulai dari nama orang, hewan, buah-buahan, sayur-sayuran, merek suatu produk, jenis pekerjaan, and assurance atau suatu kejadian, and action atau suatu tindakan ataupun konsep abstrak lainnya. Fungsi noun yaitu 1. Noun sebagai objek, contohnya Tono has got the book. 2. Noun sebagai objek, he, contohnya she is a nurse. 3. Noun sebagai objek tak langsung, contohnya the gift, her gift, green rose. 4. Noun sebagai objek langsung, contohnya the boy kicked the ball. 5. Noun sebagai kata keterangan, contohnya students study English at the school. Mannequin of noun dilihat dari jelas atau tidak jelasnya. Konkret noun adalah jelas adalah suatu kata yang dapat ditangkap panca inderanya seperti nama, orang, tempat, atau benda, dan lain sebagainya. Example: I put Candice on the table, she needs a flashlight. Abstrak noun adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung atau disentuh, tapi kata itu bisa dicerna. Example: love is important for our life. Contohnya, abstrak noun adalah 1. Kebebasan, 2. Kekuatan, 3. Kelemahan, 4. Kelembutan, 5. Kekerasan, 6. Penjualan, 7. Peningkatan. Ciri abstrak noun. Untuk mengetahui apakah suatu kata noun dalam bahasa Inggris, cirinya adalah kata yang berakhiran c, contohnya difference, ness, contohnya sadness, t, contohnya popularity, tion, contohnya information, sion, contohnya permission, man, contohnya manajemen. Dilihat dari bisa atau tidak bisa dihitung. Countable noun adalah jenis yang bisa dihitung langsung tanpa ada suatu satuan, contohnya tas, rumah, HP, meja, dan lain-lain. Countable dibagi menjadi 2, yaitu 1. Singular yang artinya single atau satu, contohnya your book. 2. Plural adalah jamak atau banyak, contohnya I have many books. Uncountable noun adalah jenis noun yang tidak dapat dihitung, contohnya garam, uang, gula, air, nasi, jus, dan kopi. Dilihat dari umum spesifiknya, common noun artinya umum yang setiap kata yang sifatnya masih umum. Ciri dari common noun adalah 1. Bersifat umum atau masih bisa dispesifikasi. 2. Tidak didahului huruf besar. Proper noun digunakan untuk memahami suatu hal yang sifatnya spesifik. Ini berarti kebaikan common noun. Ciri dari proper noun adalah 1. Sifatnya spesifik atau bisa dikategorikan. 2. Untuk sebuah nama selalu menggunakan huruf kapital. 3. Bisa diartikel the, contohnya the Istiqlal Mosque. Kesimpulannya adalah common noun bersifat umum, sedangkan proper noun bersifat spesifik. Hello everyone, my name is Rifka. Name 220222208. Di sini saya akan membawakan materi tentang adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah kata sifat yang mensifati orang ataupun suatu hal.
Yang disifati biasanya adalah bentuk noun atau pronoun yang dapat berupa orang, person, tempat, place, binatang, animal, benda atau konsep abstrak. Example says is a beautiful girl and the street is melting. Adjective position. Example, perempuan cantik, perempuan noun. Girl cantik, adjective. Beautiful, bahasa Inggrisnya, perempuan cantik adalah beautiful girl lari. Contoh kasus di atas sini kita mengetahui bahwa adjektif diletakkan lebih dulu daripada noun. Adjective order example. Kucing hitam kecil yang gembira. Susunan kalimat di atas adalah sebagai berikut. Noun plus adjective plus adjective plus adjective. Opinion, sex, shape, color, origin, material, person. Opinion, pendapat. Gembira, baik, cantik. Size, ukuran, besar, kecil, tinggi. Age, usia, muda, tua, baru. Shape, bentuk, gemuk, kurus, tipis. Color, warna, hijau, hitam, merah. Origin, asal, Indonesia, Jawa, Eropa. Material, bahan, plastik, karet, busa. Person, tujuan, traveling, meeting, touring. Jadi bahasa Inggris dari ungkapan kucing hitam kecil yang gembira adalah happy small black cat. Susunan kalimat di atas adalah adjective opinion plus adjective sis plus adjective floor plus noun.